lagi dengan saya Wahyu Nurjaman, mahasiswa IKIP Siliwangi pada kegiatan KKN Mandiri IKIP Siliwangi. Pada kegiatan kali ini yaitu siklus kedua tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Tujuan dari kegiatan siklus kedua ini yaitu mewawancarai, observasi, dan partisipasi kegiatan. Untuk sekolah yang saya kunjungi yaitu SMP Negeri 2 Saguling bertempat di Kampung Nangkot, Desa Jati, Kecamatan Saguling. Dan untuk guru yang saya wawancarai yaitu guru pertama Bapak Muhammad Goni Utarianto SPD dan guru yang kedua yaitu Bu Kartini Devi SPD GR. Tidak berlama-lama lagi, mari kita simak kegiatan saya di siklus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Wahyu Nurjaman. Saya dari kampus IKIP Siliwangi. Saya ditugaskan untuk melakukan KKN Mandiri dan kebetulan sekarang saya akan ditugaskan untuk mewawancarai guru-guru yang ada di sekolah di domisili masing-masing. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya nama Bapak dan mengajar apa? Nama Bapak Muhammad Oni Oktarianto, panggilannya Pak Oni. Bapak sekarang ngajar mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Saguling kelas 7, 8, dan kelas 9. Menurut Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi sekarang, apa tanggapan dari Bapak mengenai pembelajaran di masa pandemi? Pembelajaran di masa pandemi sekarang itu ya, jadi kita semua, kita sebagai guru dan sebagai siswa ya, dituntut untuk belajar daring ya. Artinya dalam hal itu kita semua dituntut untuk bisa meningkatkan keahlian kita dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada, bisa itu dari internet, dari video-video dan sebagainya, seperti itu. Jadi berbeda dengan suatu kondisi masih normal. Jadi untuk pembelajaran di SMP 2 Saguling itu sekarang menggunakan pembelajaran daring ya Pak? Oke. Kalau pembelajaran di SMP Negeri 2 Saguling itu kita menggunakan pembelajaran campuran. Artinya sebagian kita bagi siswa yang memiliki akses internet, memiliki akses gadget atau HP gitu, kita melakukan pembelajaran daring. Sedangkan untuk siswa yang tidak memiliki akses internet, HP, dan gadget atau HP, kita tuh melakukan pembelajaran luring. Jadi pembelajaran luring itu di SMP Negeri 2 Saguling itu dibagi per wilayah. Misalnya guru ini wilayah mana, nah jadi siswa yang berada di wilayah situ yang tidak mempunyai gadget akan ke gurunya situ untuk meminta tugas mingguan. Jadi untuk pembelajarannya selama kita taruh seminggu lah ya Pak. Nah, apakah itu hanya dikasih tugas dan seminggu kemudian dikumpulkan? Apakah didampingi gitu selama pembelajarannya dalam seminggu itu? Oke. Jadi kalau khususnya ini kalau pembelajaran daring, jadi anak itu tidak hanya diberi tugas saja, tapi juga dijelaskan pembelajaran minggu ini apa. Misalnya bisa melalui video, bisa melalui video konferensi memakai Google Meet, seperti itu. Dan selanjutnya setelah guru menerangkan, barulah ada pembagian tugas. Tugasnya itu bisa diberikan banyak. Bisa lewat WhatsApp group yang dibuat oleh guru masing-masing mata pelajaran, bisa juga melalui Google Classroom. Jadi untuk platformnya selain dari Google Meet, selain dari WhatsApp group, ada lagi apa yang digunakan selain dari itu? Ya itu tadi ada Google Classroom, terus ada YouTube, video pembelajaran melalui YouTube. Jadi
menjelaskannya dari satu anak-anak. Gitu. Lalu ada gak kendala dari Bapak selama pembelajaran, ada gak kendala yang Bapak alami selama melakukannya? Oke, kalau kendala sih selama pembelajaran daring khususnya pasti ada ya tantangan-tantangan yang muncul, misalnya seperti siswa yang tidak mempunyai kuota seperti itu, terus ada siswa yang yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena ada suatu masalah atau lain hal. Jadi solusinya ya seperti itu, jadi ada yang sebagian di luring gitu, kendalanya seperti itu sih. Lalu cara Bapak menangani kendala tersebut seperti apa, Pak? Ya, kalau menangani masalah seperti itu, jadi nanti akan didata siapa saja siswa yang tidak mengikuti pembelajaran, berapa orang. Nanti tugasnya akan diberikan kepada guru per wilayah untuk dibagikan kepada siswa itu. Jadi siswa itu tidak semata-mata tidak mengikuti pelajaran, tapi masih bisa mengikuti pelajaran walaupun lewat luring. Mungkin cukupkan sekian ya Pak hasil apa yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurjaman. Saya dari kampus IKIP Siliwangi. Saya ditugaskan untuk melakukan KKN mandiri dan kebetulan tugasnya itu mewawancari guru di sekolah domisilinya masing-masing. Ya. Gitu. Sebelumnya boleh tahu dulu nama Ibu? Ya, nama saya Devi. Saya kebetulan di sini mengajar mata pelajaran matematika. Iya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya akan menanyakan, apa pendapat Ibu mengenai pembelajaran di masa pandemi sekarang? Sebenarnya sih ada positif dan negatifnya ya untuk PJJ ya. Kan sekarang pembelajarannya PJJ, cuman positifnya jadi baik guru maupun siswa kan jadi melek tik ya jadinya itu, jadi kita juga kayak, jadi kita tahu pembelajarannya itu bisa menggunakan berbagai cara, misalkan bisa pakai GCR, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Zoom gitu. Cuman kekurangannya sih, bukan negatifnya sih, kekurangannya kalau di sini kan pertama akses internet, yang kedua tuh tidak semua siswa tuh memiliki smartphone gitu. Itu sih kendalanya sih, tapi sebenarnya positifnya juga ada, jadi lebih membuat kita mau untuk belajar lagi gitu. Lalu bagaimana Ibu cara menerapkan pembelajarannya kepada siswa di masa sekarang? Kalau saya matematika kadang pakai Google Meet, kadang pakai GCR, Google Classroom, kemudian di WhatsApp. Nah, kalau untuk di WhatsApp kita diskusi, misalkan menyampaikan apa. Jadi diskusinya bisa di grup WhatsApp atau di Google untuk diskusi. Nah, untuk latihannya di GCR, di Google Classroom. Kalau misalkan untuk siswa, kan tidak semua siswa punya smartphone ya, maksudnya karena keterbatasan. Jadi kalau misalkan ada yang siswa yang tidak memiliki smartphone, paling ke sekolah, jadi di print out gitu LK-nya. Jadi tidak hanya pembelajaran tidak hanya daring, Bu. Jadi kombinasi luring. Jadi kan kalau misalkan kita istilahnya kekeh atau wajib daring, kan kasihan yang tidak punya ya, maksudnya kan keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kombinasi aja biar semuanya juga hak mereka tuh tersampaikan semua. Jangan yang punya smartphone ya tersampaikan haknya, sedangkan yang tidak punya smartphone tidak mendapatkan haknya, kan kasihan. Maksudnya kan harus adil gitu ya, maksudnya makanya dikombinasikan. Lalu kan Ibu belajar ngajar di matematika ya Bu, karena di matematika itu ada berupa media, ada yang
praga gitu. Nah, lalu di masa pandemi sekarang Ibu apakah menerapkannya menggunakan aplikasi misal aplikasi di media apa gitu ataupun menerapkan dengan alat peraga atau apa gitu? Tergantung materinya. Kalau misalkan materinya memang memungkinkan untuk pakai alat peraga pakai, tapi kalau misalkan tidak ya tidak bisa memaksakan juga ya. Cuman untuk ini kan masih awal-awal, jadi kebetulan materinya Ibu belum pakai alat peraga sih, maksudnya masih pakai menjelaskan, maksudnya melalui Google Meet, diskusi aja dulu. Lalu kendala yang dialami oleh Ibu selama melakukan pembelajaran di masa pandemi ini seperti apa? Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, ada beberapa kendala. Yang pertama itu tidak semua siswa memiliki smartphone, jadi ada informasi itu sampainya tidak merata. Kemudian sinyal internet yang kurang stabil juga menjadi salah satu kendala di masa pandemi ini. Jadi kadang ketika kita misalkan melakukan Google Meet, kadang putus terlempar-lempar keluar. Jadi penyampaian informasi juga jadi tidak lancar gitu. Kemudian banyak siswa semangat belajarnya mungkin karena jadi banyak siswa semangat belajarnya itu menurun. Jadi kita harus berusaha untuk supaya siswa itu tetap mau mengikuti pembelajaran gitu. Jadi harus benar-benar gimana caranya nih supaya siswa tetap semangat untuk belajar gitu. Lalu solusi Ibu ketika kan tadi beberapa kendala ya Bu, solusinya itu seperti apa sih selain yang tadi Ibu jelaskan? Kalau untuk yang tidak semuanya memiliki smartphone kan bisa ke sekolah ya dengan luring gitu, dengan mengambil tugas gitu kan. Kalau misalkan untuk yang Google Meet biasanya kalau ibu cari tempat yang memang sinyalnya bagus. Terus kalau untuk memotivasi anak-anak ya biasa, kalau misalkan mengumpulkan tugas tepat waktu, dapat reward, dapat penghargaan, jadi supaya si anak juga lebih semangat nih ngerjain. Soalnya kan kadang kan kalau dibatas ya kalau misalkan kalau di GCR itu kan kalau misalkan waktunya udah habis kan dia nggak bisa ngumpulin ya. Kadang anak tuh ngejaprik Ibu nge-WhatsApp, Bu maaf belum ngumpulin, gimana bisa lewat WhatsApp enggak gitu kan. Banyak sekali alasannya, misalkan Bu kelupaan, Bu tadi habis baru bangun ini gini ya. Nah Ibu salah satu ininya ya Ibu kasih reward aja, maksudnya supaya dia lebih semangat mengerjakannya. Lalu dalam penilaiannya bukan tadi ada yang tidak punya smartphone, ada juga yang punya gitu. Lalu cara Ibu melakukan penilaiannya itu apakah sama, apakah dibedakan gitu untuk yang punya smartphone sama enggak? Sama aja kan. Kalau misalkan untuk penilaian, kalau misalkan Ibu biasanya di guru tuh absen ya, misalkan hari ini jadwal matematika kelas 7 misalkan, Ibu absen aja di grup WhatsApp. Nah kalau misalkan ini untuk kehadiran ya, untuk keaktifan. Kalau misalkan untuk yang tidak punya smartphone, kalau yang punya smartphone dari grup WhatsApp, Ibu kan ada jadwalnya nih, misalnya matematika dari jam 8 sampai jam berapa hari Senin di jam kelas 7. Ibu tunggu di WhatsApp. Kalau misalkan untuk yang luring yang mengambil ini ya, Ibu biasanya kehadirannya dari dia mengumpulkan tugas atau tidak. Itu kan kalau tidak mengumpulkan berarti dia tidak dianggap tidak hadir. Nah kalau misalkan untuk tugasnya sendiri tidak ada perbedaan. Maksudnya kan ketika dia tidak punya smartphone, itu bukan keinginan ya, maksudnya bukan siapa sih yang nggak mau punya gitu kan. Jadi sama aja sih kalau penilaiannya mah gitu, seperti kita belum masa pandemi. Ya mungkin terima kasih Ibu atas waktunya. Cukup sekian yang bisa saya tanyakan. Mohon maaf gitu bila ada kekurangan juga dari saya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kegiatan saya di siklus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.